Eh, Terima kasih semuanya. Jadi minggu ini kita mulai lagi ya pembelajaran firman. Masih ya, ingat kita masih membahas apa di materi saya yang sebelum Lebaran? Ada yang ingat tentang apa? Kita hmm, Technology of the ya theology of the self. teologi of self ya. Oke, tadi mana ya? Hmm, Share. Nah, oke. Minggu lalu kita terakhir membahas ini ya. eh, Apa namanya, eh, belum selesai kayaknya sesi 4 ini tentang protokol penguasaan diri ya. Jadi eh, teman-teman, apa yang kita mau pelajari saat ini itu bukan sesuatu yang cukup hanya diketahui ya. Tidak berhenti dari sisi pengetahuan, tapi benar-benar itu bisa kita alami ya. Nah, kemarin kalau nggak salah saya memberi PR itu untuk berlatih ya, menjadi pengamat diri sendiri ya, menjadi the observer ya, menjadi observer, pengamat pengamat diri sendiri ya. Sebelum kita sibuk mengamati orang lain, sebaiknya kita sibuk mengamati respon diri sendiri ya. Dan 2 minggu ini eh, setelah saya punya kesadaran untuk mengamati respon diri sendiri, itu banyak hal-hal yang apa yang mengejutkan juga, yang oh ternyata saya responnya seperti ini ya dalam situasi yang tertekan, situasi yang eh, kondisi yang tidak terduga, tuh saya responnya seperti ini. Dan itu kalau saya lihat, kalau saya mulai mengamati, melihat gitu ya, itu menjadi pintu masuk kita untuk berubah sebenarnya. Itu langkah pertama buat buat saya pribadi ya, itu langkah yang bisa eh, realistis ya, lebih actionable ya, lebih bisa menjadi kenyataan untuk terjadinya perubahan. Karena kalau kita sendiri tidak sadar, tidak menjadi tidak teramati atau tidak punya kesadaran tentang respon kita, bagaimana kita mau berubah gitu ya. Bagaimana kita mau istilahnya berkarakter seperti Kristus, atau apa namanya, menjadi manusia baru ya, manusia yang siap untuk diangkat oleh Tuhan, tapi kita sendiri tidak pernah menjadi pengamat diri sendiri, atau tidak tahu eh, sifat-sifat manusia lama apa yang masih bercokol gitu ya. Nah, oh ya. Nah, kemarin kita masuk di sini ya. Nanti mungkin secara cepat, ini teorinya ya. Ini teori tentang bagaimana kita bisa menguasai diri. Jadi ini materi yang sebenarnya yang walaupun kita tahu, kita belum tentu bisa menguasai di sini ya. Belum tentu kita bisa mempraktekkan. Jadi ini materi yang bukan bermanfaat ya buat teman-teman juga sendiri, tapi buat si pembicara. Jadi ini seperti pedang bermata dua. Jadi kebenaran ini yang saya pahami ya, walaupun orang bicara kebenaran, tapi belum tentu si pembicara itu juga mendalami gitu ya. Jadi memang benar firman Tuhan itu sifatnya dua arah ya. Si pembicara yang mengungkapkan ini juga sebenarnya sedang bercermin terhadap dirinya. Apakah yang diungkapkan itu sudah dilakukan ya.
Nah, ini suatu materi yang akan terus ya eh, berlanjut dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, jadi langkah pertama terkait bagaimana kita step menguasai diri adalah adanya disasosiasi ya, berdiri atas pikiran. Jadi ini detect kalau kemarin itu ini menjadi pengamat itu adalah saat kita bisa mendeteksi pikiran-pikiran yang muncul atau something yang muncul di dalam hati kita, dalam pikiran kita sendiri. Jadi pikiran mengamati pikiran ya. Kesadaran kita mengamati pikiran yang muncul ya. Jadi kita menyadari apa yang terucap, apa sikap kita terhadap lingkungan itu benar-benar kita amati. Jadi kita mencoba diri kita tuh menjadi netral ya. Tidak menghakimi diri sendiri tapi menjadi netral ya. Kita berdiri di atas pikiran ya. Pikiran jiwa kita tuh kita harus berdiri di atasnya. Di atas identitas baru kita sebagai manusia baru. Roh kita yang sudah ditebus oleh Tuhan dan ada benih ilahi. Nah, sebenarnya identitas itu yang harus kita pakai untuk mengatasi semua pikiran eh, jiwa kita yang muncul. Jadi saat kita sadar kita membenci seseorang ya, jangan diasosiasikan kita dengan sifat ini ya, sifat kebencian ini. Karena kalau kita terasosiasi dengan sifat benci ini, kita menjadi satu dengan emosi itu. Tidak ada jarak, tidak ada kendali ya, atau pilot ya. Anda kan, kita akan merasakan eh, sifat kebencian itu tiba-tiba muncul. Oh, kita nggak suka sama orang ini ya. Nah, saat itu muncul ya, jadi teman-teman saat kita sadar tentang perasaan kita sendiri, ya itu sebenarnya satu kemajuan gitu ya. Bukan berarti itu udah selesai, tapi itu satu kemajuan ya. Nah, kita mulai berlatih untuk menjadi pengamat ya, pengamat roh ya, the observer ya. Kita menjadi pengamat jiwa kita, kita me- apa namanya menetapkan ya, kita membuat keputusan bahwa oh, saya memang menyadari ada fitur jiwa yang sedang memunculkan emosi kebencian. Ini ada fitur jiwa yang masih fitur lama ini. Masih OS lama nih ya, operating system lama nih. Emosi kebencian itu muncul, saya sadari. Oh ya, tapi itu bukan diri saya yang sesungguhnya ya. Itu bukan diri saya yang sejati yang di planning Tuhan. Tapi saya akui itu ada, tapi bukan berarti saya uh, mengidentifikasikan diri dengan emosi kebencian itu. Ya, jadi kalau kita udah masuk di situ, maka kita bisa keluar ya, bisa keluar dari badai emosi itu. Ya, bisa menjadi pengamat memandang emosi sebagai objek di depan, bukan subjek yang mengendalikan diri kita. Nah, terhadap langkah satu ini, mungkin supaya lebih real, ya, selama 2 minggu kemarin, ada pengalaman teman-teman nggak? Bagaimana situasinya? Apakah sudah punya pengalaman bisa menjadi pengamat diri sendiri, gitu ya? Nah, mungkin bisa di-sharing, yang bisa di-sharing gitu supaya memperkuat ya kebiasaan baru ini ya. Jadi di Zoom ini saya mau kita belajar sama-sama memunculkan kebiasaan baru menjadi pengamat diri sendiri, the observer. Ya, sebelum kita sibuk mengamati bergosip tentang orang lain ya, sebaiknya lebih banyak waktu kita dipakai untuk mengamati diri sendiri. Ya, setiap saat, setiap waktu, semakin banyak kita bisa mengamati, sadar akan respon diri, maka semakin terbuka kemungkinan kita bisa mengendalikan diri sendiri, punya kekuatan pengendalian diri yang disetir oleh roh kita, ya, roh yang dibaharui oleh Roh Kudus. Oke, ada teman-teman semua? Mungkin dari saya, Pak Anton. Ya, boleh, Pak Tadus. Ya, jadi ketika saya secara pribadi juga mengamati diri berkenaan dengan
kebenaran firman Tuhan ini, ketika saya mendengar beberapa informasi, terus informasi itu kalau saya tidak respon, maka tidak akan berpengaruh kepada emosi saya, terutama emosi yang negatif. Tapi ketika saya respon emosi itu, maka seperti ada pembicaraan diri yang membuat saya emosinya naik, lalu nada suara saya meninggi. Nah, padahal harusnya saya responnya lalu bisa dengan tenang, maka nada bicara saya, nada suara saya akan rendah atau menurun seperti itu. Sehingga ketika nada itu meninggi, itu rasanya agak tidak enak begitu ya. Secara di batin, di hati juga rasa tidak enak. Mungkin terhadap lawan bicara tidak mendatangkan Putus-putus ya suaranya. yang saya juga alami pribadi seperti itu. Terima kasih. Kalau di Suara saya saya suara putus-putus ya? putus-putus ya. Iya, kan putus-putus. Nah. Iya, putus-putus. Halo? Oh, Pak Tadus ya. Eh, putus kayaknya ya. Oke. Oke, ada yang lain yang bisa sharing sebelum nanti lanjut ke Pak Tadus lagi. Halo, ada teman-teman semua? Sudah sudah ini mempraktekkan menjadi pengamat diri sendiri? Yanti mungkin? Ya, berbagi. Baik, Shalom. Terima kasih untuk kesempatannya. Izin share sedikit Bapak. Mm-mm. Dua minggu lalu itu hmm, saya sangat emosi dengan Rida. Itu ada sesuatu hal yang buat emosi dan Rida sebaliknya Rida juga. Tapi waktu itu saya hmm, hmm, saking emosinya Rida masak, setelah masak saya tidak makan karena ada beberapa sikap yang buat saya juga merasa sangat tersinggung waktu itu. Jadi saya setelah Rida masak, saya juga kembali masak. Jadi saya masak makan makanan saya sendiri. Tapi waktu itu hmm, saya tidak marah. Waktu itu saya tidak marah, tapi saya hanya merasa kasihan kepada Rida satu saat nanti mungkin tidak sama-sama dengan saya, tapi sikapnya masih seperti itu. Nah, itu saya tidak marah, tetapi saya hanya eh, eh, merasa kasihan sebagai seorang kakak. Nah, setelah itu karena sudah 2 hari kemudian saya kebetulan ada sepupu yang datang ke kos, jadi kami langsung menyelesaikan masalah pada waktu itu juga Rida juga kasih tahu dia punya kesalahan, saya juga, terus kami meminta maaf. Terima kasih Bapak. Oke, menarik ya, Yanti. Nah, saat kamu emosi itu kamu menyadari nggak bahwa, oh, saya ini lagi ada fitur jiwa saya yang sedang marah ini, atau baru sadar 2 hari kemudian gitu? Atau Saat itu gimana? juga saya menyadari kalau saya marah, jadi langsung saya tidur. Oh, gitu ya. Udah menyadari bahwa, oh ini ada emosi marah dalam diri saya gitu ya. Tapi masih belum langsung padam ya, masih ada Nah, gejolak itu ya, belum ya langsung benar. padam. Oh, oke. Ya paling enggak ini eh, di langkah di asosiasi ini udah udah terjadi ya, udah masuk di sini ya. Jadi Yanti punya kesadaran bahwa ada emosi
marah yang sedang ada di dalam jiwa saya. Ada fitur jiwa saya yang masih manusia lama ya, yang punya manusia lama. Gitu. Nah, mungkin dari Ridanya sendiri gimana? Saat eh, Yanti marah, ikut marah atau gimana? Atau menyadari bahwa ini sedang marah nih, kawan apa teman saya satu ini gitu. Gimana? Jadi pada saat itu tuh Rida dengan Kayanti itu salah paham, jadi sama-sama saling marah begitu Bapak. Mm-mm. Oh, saling marah. Nah, kamu Jadi sendiri? Rida juga marah Kayanti, Kayanti juga sebaliknya marah Rida begitu. Hmm. Sikap kamu kalau saat marah gimana? Kamu gimana? Menjadi pengamat ya, menjadi pengamat responmu gimana? Kamu menyadari segera atau setelah sehari kemudian baru sadar gitu bahwa ada fitur manusia lama yang muncul gitu? Hmm. Pas sadarnya tuh malam pas Kayanti tidak makan masakan saya itu baru saya sadar kalau Hmm. Iya, iya. Oke. Ya, kalau ini kan respon yang sering dialami kita ya, marah gitu. Nah, kalau di sini teorinya adalah saat kita menyadari itu, jangan langsung diturutin tuh emosinya ya. Jangan langsung bereaksi. Lakukan jeda kudus ya. Pause ya, holy pause gitu. Holy pause ya, di sini ada holy pause. The holy pause. Jeda kudus ya. Jadi jangan diturutin ya. Kalau kita marah kan biasanya kita mau ngomong, mau melampiaskan gitu kan biar puas gitu. Nah, justru latihannya tuh jangan dikasih makan nih manusia lamanya. Kalau kita melampiaskan ya, satu juga emosi kita marah kita itu kayak kita ngasih makan kepada manusia lama ya. Jadi memperkuat manusia lama. Jadi cara tanpa kita sadari ya, kita tuh sering memperkuat manusia lama kita karena kita memberi makan manusia lama kita. Memberi makan manusia lama kita itu apa dengan cara apa ya? Ngikutin ya. Emosi fitur jiwa itu kita ikutin gitu. Kita apa namanya? Turutin ya apa yang dia mau. Oke. Nah, tadi lihat contoh ya. Nah, setelah kita menyadari itu, kita paling nggak sadar ya, kita berlatih untuk melakukan langkah kedua, audit dengan kecerdasan roh gitu. Ini step berikutnya dari kesadaran kita. Jadi kalau kita melakukan ini ya, artinya kita punya kecerdasan roh ya. Roh kita itu punya kecerdasan, punya kesadaran yang bisa mengatasi fitur jiwa itu ya. Jadi kalau kita sudah mulai bertanya ya saat kita marah terus kita bertanya apakah impuls ini tuh dari roh Allah atau insting daging saya? Mulai bertanya kalau saya ikutin impuls marah ini apakah disukai Bapa di surga gitu ya? Apakah keinginannya ini memang keinginan yang kudus atau keinginan yang merusak gitu ya? Nah, ini adalah implementasi dari 2 Korintus 10 ayat 5 kan? Ya, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, ini langkah dua audit sebenarnya sedang kalau kita melakukan audit, artinya kita sedang menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Karena saat kita self question ya, bertanya pada diri sendiri, itu kita sedang menaklukkan pada Kristus, sedang sedang menaruh pikiran yang muncul itu untuk menghadap tahta pengadilan ya, pengadilan Kristus itu. Kita membawa ya fitur jiwa itu untuk dihadapkan ya. Nah, tujuannya supaya kita bisa memisahkan diri gitu, tidak terjebak untuk menyatu, tapi dipisahkan, ya memisahkan bahwa oh ini nggak benar nih. Nah memang saat tadi langkah pertama itu kita melakukan pause ya, jeda. Nah jeda itu setiap orang bisa macam-macam gitu ya.
Kalau marah atau apa, daripada kita ngumpat, nah ada yang tidur gitu ya. Kalau tadi Yanti tidur ya, langsung tidur ya. Itu jauh lebih baik daripada ngomel kan, atau pergi keluar atau menyendiri atau apa gitu. Nah, kenali respon kita yang muncul gitu. Dan kalau itu masih positif, pastinya tidak berimpact negatif ya lakukan saja. Ya, daripada kita menambah dosa, menambah makin meleset ya lebih baik kita melakukan pause ya, jeda ya. Kalau sudah naik emosi, marah apa, nggak usah dilanjutin pembicaraan itu udah ya. Apa namanya, jangan sampai ke titik kritis gitu, ya, sampai titik yang memuncak. Ya, tapi apa mundur dulu. Wah, ini nggak bisa diturutin nih emosi seperti ini. Ya, bukan berarti jangan salah ya, bukan berarti kita tuh memaklumi kesalahan orang atau kesalahan diri sendiri ya. Kita nggak sedang memaklumi ya. Nanti ada saatnya kita menyadari oh bahwa itu salah saya, oh ini tuh memang salah teman saya ini gitu. Tapi saat emosi terjadi biasanya cenderung bergerak ke arah yang negatif ya. Cenderung itu diri kita itu mau dipuaskan ya. Hasad jiwa ini di dalam itu mau pengen dipuaskan ya. Saya menyadari bahwa masih ada seperti itu ya. Bahkan saat tidak berinteraksi sama orang ya. Kalau sama berinteraksi sama orang saya lebih sadar untuk wah jangan, misalnya sedang konflik, sedang apa, sedang ada nggak pas gitu, saya marah terhadap kelakuan seseorang, saya lebih cepat menyadari itu ya, emosi itu. Tapi kalau saya sedang melihat tontonan YouTube gitu ya, terutama soal debat-debat tentang agama, tentang situasi, kondisi itu, saya tuh bisa gregetan, tuh, gregetan ya, emosi gitu. Ini kok orang ngomongnya ngaco gini sih, oh nggak bener gitu. Nah, itu kadang malah sering lewat. Saya sering menikmati itu muncul gitu ya. Tidak cepat sadar bahwa itu fitur manusia lama tuh, gregetan eh, apa walaupun dalam hati dan nggak ada orang tahu ya, tapi kan tetap itu respon yang tidak benar gitu ya. Umpat-umpat menyalahkan eh, tontonan gitu ya orang lain ya yang sedang kita tonton itu gitu. Nah, saya justru sering terjebak di situ gitu. Eh, Kemarin beberapa hari itu ya sama sedang apa lihat apa namanya argumen orang yang menurut saya apa terutama berita-berita hoax ya yang nggak benar gitu, yang tahu itu salah gitu tapi dipelintir orang. Nah, yang lucunya saya tahu bahwa itu hoax tapi saya nonton juga tuh tontonan itu ya. Nah, suatu saat saya tahu bahwa oh ngapain saya tonton itu sudah jelas hoax, ngapain gitu memenuhi pikiran saya dengan itu gitu ya. Nah, itu lucunya gitu ya, kita tahu teorinya, kita tahu prinsip firmannya tapi masih melakukan. Nah, karena eh, mengenali diri itu proses yang terus gitu. Pengetahuan yang kita miliki itu tidak otomatis membuat kita berubah kan. Pengetahuan itu menjadi step awal ya, yang memandu kita, yang langkah awal lah untuk mengarahkan diri kita untuk berubah gitu. Ya. Tanpa kesadaran, tanpa pemahaman ya sulit untuk berubah ya. Orang yang nggak menyadari kesalahannya, menyadari respon manusia lamanya nggak mungkin bisa berubah. Apalagi dia merasa benar gitu ya. Tidak ada respon yang salah ya. Itu udah istilahnya tertutup, kecil kemungkinan dia bisa berubah. Ya, makanya kita mau belajar bahwa lebih baik kita open, terbuka dan selalu menyadari bahwa kita tuh masih perlu perbaikan gitu ya. Tidak menganggap selalu diri selalu benar, tapi selalu open ya untuk diterangi oleh Roh Kudus. Apapun walaupun kita lihat bahwa itu salah orang lain, salah saudara kita, salah pasangan kita, tetap kita tidak boleh melakukan respon yang sama gitu ya. Kalau dia marah-marah, padahal salahnya dia, kita melakukan marah-marah juga. Ya, oke. Nah, itu langkah kedua, audit dengan kecerdasan roh.
ya. Nah, langkah ketiga saat kita bertanya seperti itu dan ketemu bahwa oh ini nggak sesuai kehendak Tuhan, bukan maunya Tuhan, kita harus segera mengarahkan kehendak bebas kita untuk menyetop dan mengeksekusi bersama Roh Kudus ya. Jadi kita stop nih kalau sudah emosinya naik, kita harus berani stop ya. Kita bayangkan bahwa ya eh, kita sebagai pengamat, kita sebagai user ya, sebagai yang paling di atas ya, itu harus punya bayangan kita tuh punya kuasa ya, punya kontrol ya. Kita tuh punya perangkat kontrol terhadap emosi jiwa kita ya. Kita tuh punya kekuasaan untuk menghentikan, menyetop emosi negatif yang muncul, emosi yang nggak benar ya, emosi yang merusak gitu. Nah, bayangkan kita tuh punya tombol-tombol gitu. Eh, Marah, sedang marah itu. Oh, ini saya pencet tombol marah nih. Oh, marah itu divisualisasikan lah. Dan tentu bersama Roh Kudus untuk melakukan ini karena kekuatan berasal dari Roh Kudus. Ya, jadi di tengah itu saat emosi sepertinya kuat sekali mau butuh pelampiasan, kita usahakan langsung berdoa pada Tuhan untuk kita diberi kekuatan untuk menolak dan menekan ya, menstop emosi itu ya. Jadi kita coba bayangkan kita tuh punya tombol terhadap jiwa ya, tombol-tombol yang kita bisa atur sebenarnya. Kan kita user ya, kita usernya, orangnya yang mengendalikan PC apa handphone kita atau komputer kita. Jadi separah apapun emosi yang muncul, ya sebenarnya kita punya kuasa terhadap itu. Ya seharusnya ya. Kalau itu terasa berat dan kadang gagal ya karena eh, kehendak bebas kita atau kekuatan kehendak bebas kita untuk melakukan kebenaran belum sekuat yang seharusnya sehingga masih kalah. Tapi seiring waktu kalau kita terus dalam siklus ini ya punya kesadaran ya emosi muncul terus kita mengaudit terus bertanya apakah ini menyenangkan Tuhan atau tidak. Terus kemudian tiga berdoa dan memutuskan sebenarnya untuk menyetop ya. Walaupun nanti gagal tapi kalau diulang terus makin lama kita makin punya kekuatan ya untuk menghentikan emosi negatif ini. Nah, ini menarik di ayat 5:16 nih yang sering sering dibahas ya. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, ini maksud hiduplah oleh roh itu peripatia itu berjalan terus-menerus. Ya, berjalan terus-menerus kalau dalam tafsiran saya ya, kita menjalankan mekanisme langkah ini, tiga langkah ini itu terus-menerus gitu. Ada mekanisme yang kita jalankan. Ya eh, deteksi atau scan, kedua audit, yang ketiga eksekusi bersama Roh Kudus. Nah, kalau kita menjalankan ini, itu berarti kita hidup oleh Roh, ya, berjalan terus-menerus karena melibatkan Roh Kudus terus-menerus terhadap setiap respon yang muncul. Nah, dengan cara inilah kita bisa menangkan daging, ya. Bisa punya kekuatan untuk tidak menuruti keinginan daging. Ya, jadi eh, saya belajar bahwa semua itu punya mekanisme, punya pola. Ya. Kalau kita mau menang ya terhadap satu pola manusia lama ya kita harus menciptakan pola baru manusia baru. Tidak bisa instan atau langsung gitu. Ya, tanpa mekanisme baru nggak mungkin akan kejadian mekanisme itu. Ya, hasilnya ya kalau kita nggak menyadari ya cuma mengharapkan mukjizat atau mengharapkan perubahan instan gitu nggak akan terjadi gitu ya. Nah, itu yang bisa kita pahami ya. Jadi saya mencoba menerjemahkan hiduplah oleh roh itu dengan eh, satu mekanisme yang kita coba lakukan terus-menerus ya, yang harus kita coba untuk menjadi kebiasaan kita ya. Selalu menjadi pengamat terhadap fitur-fitur jiwa kita yang muncul, kemudian selalu mengaudit
ya, fitur jiwa, emosi jiwa yang muncul, perasaan yang muncul, pikiran yang muncul. Kemudian tiga, eh, eksekusi ya, putuskan untuk taat pada kehendak Tuhan, ya, atau kehendak Roh Kudus gitu. Eksekusi walaupun sulit, walaupun berat, walaupun sakit, kita mau ya ikut keputusan Tuhan. Ya, kita tahu bahwa keputusan Tuhan yang terbaik ya kita ikuti. Ya, tidak langsung mulus, tapi kalau ini terus menerus kita lakukan, pasti makin lama kita makin kuat ya, makin bisa mudah untuk menolak ya emosi negatif, fitur jiwa yang masih tidak kudus itu eh, bisa mudah diatasi, mudah dihilangkan gitu ya. Nah, kita coba ya menjadi pengamat ya terhadap manusia lama dan manusia baru. Jadi sekarang ini walaupun kita sudah ditebus Tuhan dan kita mendeklar sebagai anak-anak Allah dan ada benih ilahi dalam diri kita, ada Roh Kudus dalam diri kita, bukan berarti kita bisa menghilangkan manusia lama 100%. Ya. Jadi saat sekarang ini itu berdampingan nih, ada manusia baru, masih ada manusia lama yang masih mau eksis gitu. Jadi tidak terjadi instan. Ya, nah contohnya kalau kita dihina orang, ya, dihina orang, reaksi manusia lamanya apa? Ya, ya tersinggung, ya, merasa harga dirinya diinjak, langsung marah atau membalas. Nah, respon kecerdasan roh yang di dalam diri kita itu harus sampai pada level ini ya. Jadi menjadi pengamat ada rasa sakti jiwaku, tapi kemudian dikembalikan ya kepada identitas diri. Nah, jadi penting sekali tahu identitas kita setelah diselamatkan Tuhan, setelah mendapat anugerah keselamatan seperti apa. Ya. Kita menjadi anak Allah, menjadi anak raja dalam konteks harus mewarisi sifat raja ya. Jadi apapun di penghinaan orang itu tidak mengubah nilai saya, tidak mengubah identitas saya ya. Tidak terpengaruh. Jadi siapa kita itu tidak terpengaruh oleh perkataan orang lain. Siapa kita hanya satu, ditentukan oleh apa kata Tuhan. Ya. Jadi kalau ada diriku yang marah, ya aku bisa mematikannya. Jadi ada tombol yang mematikan marah tadi. Penghina apa merasa direndahkan tuh kita matikan. Ya. Kita tidak tergantung itu. Nah mungkin godaan anak muda misalnya melihat lawan jenis ya cantik, ganteng atau wah biasanya ya banyak dari kita ya, tergerak ya fitur biologisnya bereaksi. Secara hormonal itu wajar, tapi bukan berarti itu berkenan di hadapan Tuhan ya, bukan berarti kudus ya. Itu respon hormonal muncul, tapi kita tidak boleh membiarkan itu menjadi dosa, menjadi kemelesetan ya. Cukup gejala yang muncul, tapi jangan dieksekusi hal itu. Kita mengeksekusi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Kita memutuskan untuk menolak, mengalihkan pandangan pada yang lain, ya, tidak terus-menerus terjebak di situ. Ya. Kita berani untuk keluar dari area jebakan itu. Ya. Nah, soal kekuatan hidup juga, ya, ini kadang membuat kita panik attack kalau muncul kesadaran kekhawatiran masa depan ya, seperti sekarang ini situasi tidak menentu, sedang perang Amerika, Iran, Israel, ya, Eh, kemudian BBM akan naik dan harga barang naik, ya itu juga itu apa menyebabkan kita khawatir akan masa depan. Ya, tapi ingat kebenarannya kekhawatiran kamu tidak akan menambah satu hasta pun dari kehidupan kamu ya. Kekhawatiran tidak akan menambah apapun ya. Eh, kita harus manage kekhawatiran itu di level waspada ya. Waspada boleh tapi khawatir tidak boleh. Ya. Waspada terhadap lingkungan, terhadap situasi sekarang ya untuk membuat kita makin berbenah gitu ya, mempersiapkan diri. Itu jauh lebih baik. Nah, ini yang
eh, apa namanya mau dicapai dari materi ini ya, dari 4 sesi ini, bahwa kita harus punya kesadaran diri eksistensial ya. Eksistensi kita tahu berasal dari mana, sumbernya dari mana. Ya, kalau kita punya kesadaran diri yang sejati, yang eksistensi atau keberadaan kita bukan ditentukan orang lain, tapi ditentukan oleh perkataan Tuhan buat kita, siapa kita menurut Tuhan, ini akan jauh lebih kuat dan lebih permanen. Ya, jadi kita harus punya posisi yang benar, ya, roh sebagai Tuhan, jiwa sebagai hamba. Ini harus kita patenkan, ya, kita tetapkan posisi ini. Nah, bukan hanya posisi, tapi kita juga harus punya data, ya, informasi, ya, pengetahuan, kebenaran, ya, harus diisi. Kalau nggak ada datanya, misalnya kita sudah benar posisinya, tapi nggak ada input yang benar, ya nggak terjadi, tuh ya. Jadi penguasaan diri itu bukan sekedar menahan nafsu, menahan-nahan emosi, tapi eh, harus kita sampai pada kemenangan posisi ya. Kita bisa menjadi pengamat akan diri kita dan juga pengontrol ya. Roh kita harus jadi pengontrol semua aktivitas jiwa kita ya. Nah, soal self control penguasaan diri itu ada di 2 Timotius 1 ayat 7 ya. Nah, bisa yang bacain ya 2 Timotius 1 ayat 7 secara lengkap mungkin. 2 Timotius 1 ayat 7 bisa dibaca. Oke, ada yang bisa baca? 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Petrus 1 ayat yang ketujuh, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertibaan. Nah, membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Ketertiban ini yang menarik ini adalah tentang penguasaan diri ya, tertib. Jadi ketertiban itu sifat Allah sendiri ya, sifat dasar Allah sendiri. Ya Allah tidak punya sifat tertib, tapi Allah sendiri tertib. Ya, itu tergambar dari semua ciptaannya. Keteraturan alam semesta itu ya menggambarkan Sang Pencipta yang tertib. Ya, jadi kalau nggak ada ketertiban, tidak mungkin ada eksistensi, ya, tidak mungkin ada keberadaan ya akan hancur semua kalau alam semesta ini nggak punya hukum alam, semuanya serba tidak pasti, opsional nggak mungkin ada keteraturan, ya, tidak mungkin ada kehidupan juga. Ya, mesti diingat ya, walaupun kita tahu bahwa kita dibenarkan karena kasih karunia, ya, tidak terikat oleh hukum hukum Taurat semua, tapi bukan berarti kita hidup tidak teratur gitu ya. Kita teratur diikat oleh hukum kasih gitu. Tetap ada hukum yang mengikat tapi hukum yang lebih tinggi yaitu hukum kasih. Artinya segala sesuatu harus dipandang dari perspektif Tuhan. Ya. Perspektif Tuhan yang mana? Yang tergambar, yang tercermin di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Nah, itu yang eh, mau kita apa namanya terus-menerus ya kita perkuat. Oke, dari materi ini ada yang mau ditanyain nggak dulu ya? Nah, ini udah selesai. Oke, kita mungkin sebelum bertanya ya, sebelum sharing, saya akan mengasih contoh tentang ini ya, apa kebiasaan manusia lama yang sering muncul gitu ya, sering muncul dalam hidup kita dan kita wajib mengenali ya. Nah, tuh PR kita sebenarnya gini, kalau itu muncul ya, kita tuh harus menggali kenapa ya ini bisa muncul? Karena kalau kebiasaan terus-menerus muncul itu pasti ada penyebab di masa lalu kita ya. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan tidak mungkin sifat negatif itu muncul tiba-tiba ya. Tidak mungkin muncul tiba-tiba. Pasti ada sejarahnya ya. Pasti ada penyebabnya ya. Jadi
eh, untuk menjadi orang benar itu juga nggak bisa tiba-tiba, untuk menjadi orang yang salah berbuat dosa juga nggak bisa tiba-tiba. Ya, semua itu apa namanya ada prosesnya, gitu ya, ada prosesnya. Oke. Oh, siapa tuh? Putus-putus. Oke, sebelum nanti sharing ya, saya mau kasih satu materi lanjutan nantinya, tapi saya kasih dulu sebentar ya. Pak, boleh Ya. bertanya, Pak? Oh ya, boleh boleh silakan. Materi Bapak malam ini cukup padat. Saya mau bertanya begini, Pak. Manusia lama kita bisa muncul ya bila mana situasi atau keadaan yang tidak mengenakan diri kita. Mm-mm. Untuk contohnya untuk uh, uh, lawan bicara kita atau sahabat kita, teman kita, saudara kita, atau dari keluarga kita sendiri, Mm-mm. ya kan? Nah, bagaimana itu bisa muncul apa kebiasaan lama kita seperti kayak emosional, marah-marah. Tadi yang Bapak katakan itu kan pasti ada penyebabnya, ada Mm-mm. pemicunya. Orang Mm-mm. tidak bisa serta-merta marah bila mana tidak ada pemicunya, penyebabnya. Benar kan Pak? Kalau menurut Ya. Bapak begitu kan? Ya kan? Mm-mm. Ya. Ya. Nah, bagaimana kalau kita bisa kiat apa atau usaha-usaha apa yang bisa meredam supaya kita itu tidak bisa sampai memunculkan emosi kita itu di hadapan lawan bicara kita. Supaya apa? Supaya apa? eh, yang tadi Bapak bilang itu apa? eh, eh, Manusia lama kita itu tidak muncul begitu. Jadi pertanyaan saya kiat apa, strategi apa yang kita bisa jalankan untuk tidak memunculkan manusia lama kita lagi. Begitu Pak. Kan kita udah tahu kebenaran. Tapi kebanyakan orang yang tahu kebenaran itu tidak bisa mengekang emosionalnya atau tidak bisa mengerem kemarahannya apabila lawan bicara itu yang tadi Bapak katakan menghina diri kita, begitu, menjelekkan diri kita, begitu. Kita akan balas, kita akan memberikan satu apa istilahnya itu perlawanan begitu Pak, gitu. Oke. Ada yang mau Terima jawab kasih dulu? ya. Ya. Oke. Mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab sebelum nanti saya melengkapi dari pengalaman teman-teman semua. Apa tuh? Tadi pertanyaannya eh, apa namanya dari Afi lebih ke kiat-kiat ya. Gimana sih supaya nggak muncul gitu ya? Betul sekali Pak. Supaya Mm-mm. manusia lama itu jangan sampai bisa mengintimidasi kita yang sudah tahu kebenaran, begitu. Mm-mm. Oke, ada yang ini? Coba jawab. Ada yang mau jawab? Siapa? Kalau saya perhatikan ya Pak ya, walaupun kita sudah mengenal kebenaran, sudah mengikuti Tuhan Yesus begitu lama, memang sifat manusia lama kita itu akan muncul Pak, akan apa? Memproklamirkan dirinya itu muncul kembali, ya kan? Walaupun Mm-mm. kita walaupun kita terus menerus diperbarui,
dalam pemikiran kita, dalam hal karakter Kristus yang kita pahami jauh sebagai teladan untuk kehidupan kita, tapi seolah-olah tidak mempan tuh Pak. Jadi manusia lama kita itu sering muncul. Manusia lama itu bisa menguasai pemikiran kita itu. Nah, untuk meredam semuanya itu, bagaimana strategi atau kiat-kiat apa yang harus kita uh, apa uh, programkan supaya tidak memunculkan kembali manusia lama kita begitu Pak. Untuk menghadapi orang-orang yang kita hadapi, lawan bicara kita, saudara seiman kita, sahabat kita, teman kita. Walaupun dia mengeluarkan statement yang menghina diri kita, tapi jangan kita membalas sama dengan apa yang dia ucapkan begitu. Begitu. Ya, oke. Jadi itu pertanyaan untuk kita semua ya. Jadi kita supaya menang terhadap manusia lama itu seperti apa? Sebenarnya setiap orang itu punya solusi masing-masing, Kak Afi. Eh, Memang kita pertama harus sadari dulu itu manusia lama apa yang masih menguasai kita. Nah, tadi pertanyaannya kan itu kenapa bisa apa tersulut gitu ya muncul ya. Betul sekali Ya, Pak kenapa ya. muncul ya? Sebenarnya gini, kalau itu muncul ya, itu artinya itu masih ada manusia lama atau masih ada luka di situ, masih ada yang belum sembuh benar di situ. Ya, seperti luka ya. Kalau kita kena luka itu ya. Kalau luka itu misalnya masih ada luka, masih belum kering gitu ya, masih basah. Kalau kita pegang sakit nggak, Pak Afi? Oh ya, pasti Sakit, ada ya rasa kan? Tapi sakit. kalau nggak dipegang nggak sakit kan? Ya, misalnya sudah agak agak sembuh lah apa, tapi belum sembuh benar. Kalau luka itu belum sembuh benar, kalau nggak disentuh, nggak dipegang nggak sakit. Tapi kalau disentuh, pegang sakit ya, ya. Jadi ibaratnya kalau reaksi manusia lama kita muncul, karena memang ada yang menyentuh, memegang, ada yang men-trigger istilahnya, betul nggak? Tadi yang orang dihina, ya ada orang yang dihina eh, miskin, bodoh atau apa nggak apa-apa. Tapi kalau dihina soal orang tuanya, ibunya, wah dia marah gitu. Wah nggak bisa nih kalau sudah menyinggung ibu saya nggak bisa tuh, nggak ada maaf gitu istilahnya. Nah itu ibaratnya luka itu kelihatan sudah sembuh tapi belum sembuh benar ya. Buktinya apa kalau itu belum sembuh benar ya? Kalau dipegang masih sakit gitu, masih masih bereaksi kita tuh. Tapi kalau kita nggak terluka ya, kulit kita nggak terluka apa-apa, dipegang juga nggak apa-apa kan? Di towel kan nggak berasa apa-apa. Tapi kalau masih ada sakit ya, masih belum sembuh benar ya di towel dikit udah wah berasa gitu. Jadi yang harus kita lakukan mungkin bukan kiat praktis atau apa, nggak ada kiat praktis di Afi. Kita harus menyelami diri sendiri. Kalau saya bilang itu kita harus menyelami dengan kesadaran kita, diri kita sendiri, ya. Berselancar dengan diri kita. Kita harus bisa menemukan apa nih penyebabnya ya. Kenapa luka ini kok masih terus apa muncul, apa belum kering-kering nih, ya. Itu ibaratnya gini, apa namanya? Kita sudah melakukan pengobatan, ya. Tapi luka itu nggak sembuh-sembuh karena kita masih ada apa namanya kebiasaan yang belum kita betulkan ya. Ibarat luka gitu ya, kita perban itu ya. Lama nggak sembuh kenapa? Oh iya, karena kalau kita mandi itu kena bahasan terus gitu. Harusnya ini eh, dijaga terus tetap kering nih, baru cepat sembuh. Tapi kalau ya membiarkan itu kena air, padahal masih basah ya lama sembuhnya gitu. Ibaratnya seperti itu. Jadi ada sesuatu yang terus memunculkan atau menjaga luka itu tetap basah ya, nggak kering-kering gitu istilahnya. Nah itu tiap orang akan berbeda-beda ya, akan unik gitu ya. Nah saya kasih contoh aja ya. Nah ini eh, apa namanya?
kita akan mulai praktis ya membedah wajah manusia lama kita ya. Kenapa bisa autopilot ya? Jadi kita mau mengenali pola-pola tersembunyi yang menyamar ya sebagai kewajaran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini seringkali itu jebakan buat kita ya melihat bahwa oh itu wajar saja wajar. Tapi ternyata nggak wajar karena efeknya itu bisa jangka panjang dan baru ketahuan setelah ya ada yang mencet luka gitu ya. Ada yang men-trigger, ada yang memegang, terus kita muncul. Nah, contohnya tadi ya, contohnya itu, nah ini, eh mungkin sebelum contoh kita harus punya apa pemikiran, pembelajaran bahwa ada prinsip dasar yang harus kita tahu ya, memahami background latar belakang ya. Setiap perilaku manusia itu punya cerita asal ya, tidak ada sifat buruk yang muncul di ruang hampa ya. Tidak ada apa namanya sifat emosi jiwa kita yang negatif, karakter manusia lama itu yang muncul tiba-tiba gitu. Nah, sebenarnya cara kerja otak kita, diri kita, walaupun kita belum punya kesadaran pengetahuan itu punya mekanisme namanya bertahan hidup, survival mode ya. Kita itu mau kita sadar nggak sadar itu punya sifat eh, survival mode gitu. Di otak kita tuh terekam pola itu ya. Jadi sebenarnya kalau apa tuh namanya kita marah atau apa itu sebenarnya bentuk kita mau melindungi diri gitu ya. Karena itu kalau kita biarkan masuk bisa menghancurkan kita, makanya kita marah, kita menyerang supaya tidak masuk dalam jiwa kita ya. Nah, tapi pola itu kalau nggak dibetulkan ya akan terus ya walaupun ancamannya sudah nggak ada ya. Itu ibarat alarm kebakaran yang berbunyi terus meski apinya sudah padam bertahun-tahun yang lalu. Tapi alarmnya masih bunyi terus itu. Karena polanya masih terbentuk ya. Jadi apa namanya yang Yohanes 8:32 ini jelas nih. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, kita harus paham dulu bahwa kamu terluka, kamu punya manusia lama itu karena sebenarnya itu mekanisme pertahanan defense mekanisme itu pernah saya ajarkan di sini kan. Kita manusia itu punya defense mechanism ya. Nggak usah malu dengan ini gitu ya. Bahwa itu memang bentuk pertahanan diri kita ya. Walaupun kita belum punya pemahaman kebenaran, eh, diri kita, terutama tubuh kita itu punya defense mechanism, mekanisme pertahanan ya. Jadi kita sebenarnya tidak didesain untuk menjadi jahat gitu ya. Tapi karena perjalanan hidup dan ada kejadian yang tidak seharusnya mungkin, tapi kita beradaptasi dengan situ ya. Ada mekanisme pertahanan yang muncul ya. Itu harus kita sadari ya. Itu pasti bentuk defense mechanism kita. Nah, kita juga supaya mau bisa mengendalikan diri ya, targetnya itu harus jelas, bukan hanya apa yang harus kita rubah, tapi kita harus mengubah apa itu menjadi mengapa. Kita memahami why-nya ya, why-nya kenapa dulu sifat siapa saya masih punya manusia lama. Kita harus digging gitu ya, harus menggali ya. Eh, jadi kita harus ingat bahwa Tuhan itu apa namanya membentuk kita itu ya, membentuk kita itu dengan tujuan mulia gitu kan. Kita didesain Tuhan tuh bukan untuk punya fitur jiwa yang jahat, yang jelek gitu ya. Tapi kita tahu bahwa Tuhan tuh membentuk kita ya dan mengingat kita sejak di kandungan ya. Kita harus memahami eh, apa namanya, kita harus mengasihi diri kita sendiri ya. Bahwa diri kita kita ada eksis ya. Ini kan prinsip eksistensi ya, eksistensialisme. Kita harus ingat bahwa kita tuh berharga bukan karena apa kata orang atau apa yang kita miliki. Kita berharga karena
Allah menciptakan kita dengan kesadaran. Ya, kita muncul di alam semesta ini, ya, itu dari kesadaran Tuhan, bukan dari kebetulan, gitu ya. Kita percaya pada Allah yang mendesain. Kita percaya pada Allah yang selalu memberi makna pada setiap ciptaannya, ya. Karena di Mazmur 103 jelas kan, dia tahu bagaimana kita dibentuk, diingatnya bahwa kita ini debu. Jadi Tuhan itu membentuk kita dengan kesadaran, gitu. Artinya kita punya keberhargaan, ya, di awal mulanya. Tapi dalam perjalanan waktu itu kita menjadi jelek, menjadi sifatnya amburadul, bukan rancangan awal, gitu, ya, bukan rancangan awal. Tapi memang itu keniscayaan dunia yang sudah jatuh dalam dosa, ya. Nah, ini yang harus kita pahami, ya. Eh, Menggali why-nya, menggali apa namanya penyebabnya, flashback kepada histori kita dan seterusnya itu secara psikologis juga ada teknik seperti ini ya. Tapi secara prinsip kebenaran menurut saya eh, sifat manusia lama kita yang muncul karena ketidaksempurnaan jalan hidup kita ya, karena pengaruh apa dunia yang begitu jahat buat kita, kita harus menyadari bahwa kita dirancang tidak di awal itu tidak seperti itu, ya. Nah, jadi kita mau trace ke belakang supaya eh, sejarah kita yang terbentuknya itu kita bisa dimenangkan, kita tahu oh awalnya tuh dari sini nih. Karena saya dari kecil itu tidak dihargai ya, makanya saya sering tidak menghargai orang gitu. Saya itu tidak dianggap di awal. Oh, makanya kita bisa ada orang tua yang meremehkan, ada orang tua yang lebih favorit kepada anak pertama, padahal kita anak bungsu nggak terlalu difavoritin atau gimana gitu ya. Nah, kita harus menerima itu dan memaafkan keadaan gitu ya, mengikhlaskan bahwa itu happen terjadi, tapi tidak boleh efeknya sampai terjadi sampai sekarang. Nah, misalnya contoh apa namanya soal si pemarah gitu ya. Kalau kita punya kecenderungan pemarah, sebenarnya itu kebalikan. Sebenarnya ada ketakutan di situ, ya. Ya tanda-tandanya cukup jelas ya. Jadi kita boleh marah, tapi tidak boleh marah-marah kan, ya. Marah itu emosi wajar gitu ya. Tapi kalau menjadi si pemarah itu sudah melekat identitas kita kan. Si pemarah itu identitas kita melekat. Ini pola yang akan terus-menerus gitu muncul, ya. Nada suara langsung naik, mudah tersulut, berkata kasar ya. Atau bisa juga membisu tapi auranya mengancam gitu ya. Dan banyak banyak tanda yang bisa berbeda tiap orang ya. Nah, amarah itu adalah emosi sekunder ya, bukan primer. Di baliknya mungkin ada karena takut, marah itu karena takut, marah itu karena malu, atau marah itu karena sedih atau tidak berdaya. Ya, kita harus menemukan pola-pola atau kebenaran yang ditanamkan yang sejak kecil ya, kebenaran yang tidak benar gitu ya, pembelajaran yang tidak sesuai kebenaran gitu. Misalnya diajarkan laki-laki tidak boleh nangis ya. Jadi marah itu satu-satunya cara didengar. Ya. Saya nggak boleh nangis, tapi harus menunjukkan diri kita harus dengan marah. Tuh. Ya. Nah, di sisi ini kita harus eh, memasukkan kebenaran di Yakobus 1:19-20. Hendaklah cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab marah manusia tidak mengejar kebenaran Allah. Ini, kata-kata ini, firman ini, memang menjadi obat ya. Kalau dibaca sekali dua kali mungkin nggak pengaruh, tapi terus dihayati terus gitu ya. Ini kayak jadi obat ya, dan bisa membongkar apa sih penyebab kita menjadi pemarah itu apa di balik itu ya. Jadi kita harus sampai menemukan apa sih penyebab amarah kita melonjak gitu ya. Apa yang sebenarnya aku rasakan di bawah ya. Apakah aku merasa takut, tidak dihargai atau apa ya. Nah, tadi
mekanisme detek, audit, sama eksekusi. Ya, tiga langkah ini yang harus diterapkan kalau saat kita marah. Ya, nah, saya mungkin tutup dengan kesaksian ya hari ini. Hari ini saya eh, baru apa namanya menghadiri pemakaman saudara yang eh, meninggal. Nah, ada yang unik di situ ya, teman-teman. Jadi saya agak sedikit ya nggak biasa gitu ya. Jadi waktu ada saudara yang meninggal, ya itu keluarga intinya anaknya terutama itu eh, melarang difoto gitu, ya. Si papanya yang meninggal ini dilarang difoto gitu, karena dia apa ya ayahnya tuh nggak suka kelihatan jelek gitu ya, nggak suka kelihatan tidak perfect gitu. Dan memang selama masih hidupnya almarhum ini selalu menjaga penampilan fashionable, tidak mau kelihatan apa namanya jelek lah gitu. Bahkan dalam kondisi sakit pun ya tidak menunjukkan itu. Dan kalau masuk rumah sakit yang pernah operasi ring gitu berapa kali gitu, eh, jarang kita tuh besuk gitu karena dikasih tahu setelah setelah kejadian gitu ya. Nah, dari situ itu contoh nyata gitu ya. Dan almarhum ini tuh orang yang emang cerdas sebenarnya, orang yang pinter, dan dalam pembicaraan ya seringkali menunjukkan kepintarannya, apa pengetahuannya dan seterusnya. Tapi kelihatan sekali tidak mau kelihatan jelek gitu ya. Nah, salah satu yang menarik di sini ya, manusia lama apa yang masih di situ ya, masih terlibat di situ ya. Ini saya belajar ini baru baru saja diingatkan ya. Ini seperti pola penjaga citra gitu ya, yang tidak pernah terlihat lemah ya. Pengen tampil sempurna, necis, fashionable tanpa celah ya. Menyembunyikan sakit, kesulitan dari orang termasuk keluarga. Nah, ini mendominasi percakapan, menunjukkan serba tahu. Jadi kalau orang yang kelihatan mau menonjol, mau serba tahu, dia cerdas gitu ya. Itu mungkin tanda-tanda bahwa dia itu sedang menjaga citranya ya. Eh, Kalau secara akar psikologis ini disebut false self ya, diri yang palsu dibangun saat anak menunjukkan kelemahan lalu ditolak ya. Jadi diri asli tidak bisa terima. Saya mau menunjukkan sesuatu diri saya yang pasti diterima orang gitu ya. Ya, budaya menjaga muka, menjaga kelihatan baik di depan gitu. Nah, kalau ini terlalu berlebihan, terlalu ini, jadi membuat apa ya penjara, mempenjara kita untuk tidak melihat diri kita sebenarnya, ya. Eh, jadi mencitrakan diri selalu sempurna, gitu ya, tidak mau mengakui kelemahan dan seterusnya. Pada taraf tertentu, kalau kita menjaga diri, apa penampilan bagus, baik ya, tentu itu baik gitu ya. Tapi kalau itu menjadi citra diri kita harus seperti itu, nah itu yang berbahaya, ya. Eh, karena bisa menyembunyikan kebenaran yang sebenarnya terjadi gitu ya. Dorongan menyembunyikan kesakitan, fitur penjaga cita, dan kebohongan tertua itulah kejadian apa namanya di Taman Eden ya. Saat manusia pertama kali jatuh di Indonesia, dia menutup diri kan dengan menjahit daun itu ya. Eh, Apa namanya karena ada yang salah atau apa gitu cenderung menutup ya. Nah, untuk bisa lepas dari sini kita harus harus bisa menerima kondisi kita apa adanya ya, dan tahu bahwa Bapa di surga itu menerima kita apa apa adanya ya. Kadang orang mengetahui kelemahan itu bukan satu malapetaka atau satu orang itu akan merendahkan kita, enggak. Justru kalau orang mengetahui kelemahan kita dan kita bisa ikhlas, kita bisa menghadapi itu dengan bijaksana, itu menjadi pembelajaran yang menarik, ya pelajaran yang berharga buat orang lain ya. Kan seperti Paulus juga ya,
Paulus yang begitu giat, getol, berjuang di jalan Tuhan, berjuang dalam kebenaran itu ternyata diizinkan Tuhan tuh untuk punya kelemahan kan, ada duri dalam daging gitu. Kalau duri dalam daging, artinya kan kelihatan kelemahannya gitu ya. Walaupun tidak jelas itu duri dalam daging itu apa, tapi bisa berupa sakit atau berupa orang yang mengganggu dia, yang apa namanya selalu menjadi batu sandung atau memperlihatkan kelemahan. Nah, ini banyak tafsir di sini. Tapi itu sesuatu yang orang akan melihat itu jadi seperti kelemahan gitu, titik lemah. Dan betul kan Tuhan Yesus berkata kepada Paulus, "Eh, dalam kelemahanmulah kuasaku menjadi nyata gitu." Itu menarik sekali ya, bahwa kelemahan kita itu bisa menjadi kekuatan gitu, menjadi satu yang positif lah ya, positif atau sejalan dengan rencana Allah. Karena kalau kamu bisa menerima kelemahan kamu, justru kamu sedang mengagungkan kekuatanku ya. Kuasanya Tuhan tuh makin nyata bahwa memang yang incas berkuasa itu Tuhan. Gitu. Nah, eh, pola ini ya, si penjaga citra ini, kalau kita punya sifat seperti ini, ya, eh, apa namanya, tidak mau kelihatan lemah atau apa, ini harus belajar dari Paulus ya. Paulus tuh memang pengen, ya kan, sudah berapa kali dia berdoa untuk Tuhan tuh mencabut duri dalam dagingnya gitu. Sekelas Paulus aja, ya pengen kelihatan ini kan, perfect gitu ya, tidak mau ada kelemahan gitu ya. Tapi Tuhan malah mengizinkan itu untuk lebih menyempurnakan Paulus gitu, supaya kuasanya benar-benar nyata dan dia tidak ada celah untuk sombong. Nah, itu penting. Tidak ada celah untuk sombong. Kalau kelemahannya itu diangkat gitu ya, wah bisa celah untuk sombong gitu. Karena kalau manusia perfect, terlalu sempurna, tidak ada celah apapun, wah dia bisa seperti Lucifer gitu kan. Dia menganggap sempurna dan akhirnya malah jatuh. Gitu. Ya, jadi kita harus bijaksana ya terhadap kelemahan kita. Kita bisa mengumpulkan pada Tuhan, kita bisa berdoa kepada Tuhan seperti Paulus, ya Tuhan tolong ini kelemahanku ini singkirkan gitu ya. Nanti kita lihat jawaban Tuhan, apakah Tuhan berkenan menyingkirkan ini, ya punya apa membantu kita ini, atau Tuhan mengizinkan itu terjadi demi kebaikan kita, demi kesempurnaan kita, ya menyempurnakan karakter kita. Nah itu ya pengalaman yang dapat ya dari peristiwa duka hari ini yang saya ikut pemakaman sampai selesai dan ya saya melihat fenomena itu gitu ya. Bahkan sampai almarhum ini meninggal pun dia seolah pengen menjaga citranya gitu, nggak mau kelihatan jelek gitu ya. Mungkin saya bisa menduga seperti itu ya, belum nggak bisa aja tidak persis seperti itu kejadiannya atau ininya, tapi teringat saja terhadap pola ini penjaga citra itu ya. eh, Mungkin itu yang dari saya, kita renungkan apa yang tadi kita paparkan. Nah, kita berdoa dulu dan nanti setelah itu boleh ada pertanyaan ya. Bapak yang makasih, kami mengucap syukur Tuhan atas apa yang Kau beri. Kami ucap syukur atas pengajaranmu, firmanmu hari ini, dan biar kami tak memahami ini dengan benar Tuhan, dan tidak hanya berhenti menjadi pengetahuan, tapi biarlah kebenaran ini sungguh nyata, sungguh menyatu dengan diri kami, dan kami terus bertumbuh Tuhan, menjadi pengamat akan diri kami, supaya kami bisa mengendalikan sepenuhnya diri kami Tuhan, supaya tetap berkenan di hadapan. Bersyukur Tuhan, dan berserahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Selamat kami. Amin. Saya kembaliin ke Pak Lepri, ya kan? Kalau ada yang mau